Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Jauharul Maknun, dan mohon maaf sekali kita masih menggunakan daring ya, via Zoom. Namun itu tidak akan mengurangi semangat kita dalam belajar ilmu alat ini, ilmu untuk bisa memahami bahasa Arab agar lebih dalam lagi. Untuk itu marilah kita mulai acara kita dengan membaca Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat. Baik, nanti saya akan langsung terangkan karena saya akan bacakan beberapa keterangan dari kitab. Namun setelah itu saya mohon kalian juga meneruskan untuk membaca lalaran setelah yang saya terangkan karena waktu kita terbatas. Nanti kita akan melanjutkan bab berikutnya. Namun sebelum itu kita akan mencoba mengulangi lagi bab-bab sebelumnya yang sudah kita pelajari. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang isnad ya. Apa itu isnad? Kemarin sudah kita bahas bahwasanya isnad adalah indimamul kalimah ya. Indimamul kalimah ila ukhra ala wajhin yufidul hukma bi ahadihima alal ukhra thubutan au nafyan, yaitu penisbatan suatu kata kepada kata lainnya sehingga memunculkan penetapan suatu informasi, baik informasi itu bersifat positif maupun bersifat negatif atau pengingkaran. Adapun bahasan dalam ilmu ma'ani ini kemarin sudah kita bahas bahwasanya dalam ilmu ma'ani ini kita tidak sekedar membahas tentang isnad saja, namun kita membahas tentang jenis kalimat. Ya, yang kemarin kita sudah bahas bahwasanya dalam ilmu ma'ani ini ternyata yang kita bahas cukup unik, yaitu untuk memahami suatu kalimat, kita harus paham dulu bagaimana hubungan antar kata dengan kata yang lainnya dalam satu kalimat. Atau dalam hal ini kita bahas tentang struktur kalimat. Makanya ada bab di dalamnya isnad, kemudian musnad ilaih, musnad, muta'alliqatu fi'lin, kemudian berikutnya qasr, insya, fasl, wasl, ijaz, itnab, musawat, itu hubungannya dengan jenis kalimat. Secara tidak langsung, ilmu ma'ani itu membahas dua hal, yaitu bagaimana memahami ungkapan dalam bahasa Arab itu berdasarkan struktur kalimatnya, kemudian yang kedua, berdasarkan jenis kalimat yang diungkapkan. Ya, berdasarkan struktur kalimat, sangat jelas sekali di sini bagaimana kita mempelajari suatu ungkapan dari segi hubungan antar kata dalam kalimat, kemudian subjeknya, karena ingat, pembicaraan itu tidak akan bisa dipahami kalau kita tidak mengerti subjek pembicaraan. Maka subjek harus diketahui, kemudian setelah subjek adalah predikatnya, atau kita istilahkan dalam ilmu ma'ani disebut dengan musnad. Untuk lanjutannya adalah muta'alliqatu fi'lin, atau dalam hal ini saya sebut sebagai pelengkap. Dan berikutnya qasr, insya, fasl, wasl, ijaz, itnab, musawat, itu adalah jenis kalimat. Oke, kemarin kita sudah paham bahwasanya muta'alliqatu fi'lin itu ada beberapa. Yang pertama maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul lahu, hal, tamyiz, kemudian majrur. Ya. Nah, maf'ul bih kita anggapnya sebagai objek. Maf'ul fi itu keterangan waktu atau tempat. Kemudian maf'ul lahu itu ditangkap sebagai keterangan tujuan. Kemudian hal itu termasuk keterangan keadaan. Tamyiz adalah ya tamyiz.
Kemudian majrur. Majrur itu bisa keterangan tempat, bisa keterangan alat, dan sebagainya. Kita anggap aja semuanya ini sebagai pelengkap. Oke. Apabila kita gunakan umpamanya, kemarin sudah kita bahas tentang musnad ilaih dan musnad ya. Saya tidak bahas lagi karena memang sudah kita bahas. Umpamanya dalam menganalisa kalimat ini. Nah, coba ini contohnya kalimatnya adalah saya menulis surat dengan pensil. Kira-kira saya apanya? Sebagai apa di sini? Ya, sebagai subjek. Kemudian menulis sebagai predikat, surat sebagai objek, dengan pensil keterangan alat. Kemudian kalau kita telaah secara kategorinya, itu yang pertama itu isim, domir atau pronomina. Yang kedua itu adalah, yang kedua ini adalah verba transitif atau kata kerja. Kemudian berikutnya ini kita sebut dengan nomina atau isim. Yang berikutnya adalah frase proporsional. Lah, singkat kata, kalau kita analisa kalimat ini berdasarkan ilmu ma'ani, maka saya itu adalah musnad ilaih. Kemudian munis itu musnad, surat itu maf'ul bih, dengan pensil itu majrur atau jar majrur. Dan keduanya, maf'ul bih dengan jar majrur ini disebut dengan muta'alliqatu fi'lin. Oke. Saya lanjutkan ulang. Ini pembahasan ini ada di Balaghah. Untuk itu kalau kita bahas lagi dengan menggunakan analisa semacam ini dalam memahami ungkapan bahasa Arab, contohnya ini katabtu risalatan bil qalami, maka akan cukup mudah. Kira-kira katabtu apa? Ya, itu yang satu fi'il, yang satu fa'il. Dalam analisa balaghah ilmu ma'ani, maka katabtu adalah tu-nya adalah musnad ilaih. Kataba atau katabtu, katabnya ini adalah musnad. Risalah apanya? Maf'ul bih. Bagus. Kemudian bil qalam apanya? Jar majrur. Nah, maf'ul bih jar majrur ini kita anggap aja sebagai muta'alliqatu fi'lin. Maka di sini kita akan paham, oh subjeknya itu ternyata ini, subjek penjeraan itu tentang apa yang saya kerjakan. Tu isim domir ganti ana ya. Kemudian predikat atau apa yang dikerjakan tadi, prediksi perbuatan yang dikerjakan adalah kataba atau menulis. Kemudian objeknya adalah risalah, bil qalam itu alatnya. Jadi itu pelengkapnya. Namun kita paham bahwasanya yang dibicarakan di sini adalah seseorang, yaitu saya, yang sedang dia melakukan penulisan atau telah menuliskan suatu surat. Ya. Dari pemahaman ini kita akan paham. Baik, untuk berikutnya, dari sini saya anggap kalian sudah memahaminya secara ringkas. Nanti akan kita bahas secara rinci lagi di bab berikutnya. Kita akan membahas tentang maknani kitab ya. Mohon nanti dimaknani. Untuk selanjutnya kita akan menginjak ke bab berikutnya, yaitu tentang ini. Nah, nanti mohon dicari lagunya ya setelah ini selesai. Saya tidak akan membaca semuanya, tapi saya akan bacakan sebagian. Baik. Al-babu al-awwalu utawi iki bab kang kawitan. Al-babu al-awwalu al-babu utawi iki bab al-awwalu kang kawitan. Iku ahwalul isnadil khobari, iku mertelaake tentang piro-piro hale isnad khobari. Iku mertelaake piro-piro hale isnad khobari. Al-hukmu utawi ngukumi, al-hukmu utawi ngukumi, bisalbi kelawan dedel, awil ijabi utawa netepi, iku isnaduhum aran isnad mungguhe para ulama. Iku isnaduhum aran isnad mungguhe para ulama. Jadi untuk bait pertama ini kita bahas tentang isnad. Apa itu isnad? Isnad di sini adalah isnad khobari. Nanti akan saya bahas secara rinci. Namun hari ini saya akan membacakan saja maknanya. Karena waktu saya terbatas, habis ini ada kegiatan yang harus saya lakukan. Setelah ini kalian mencoba lalaran, kemudian diskusi dengan teman-teman dengan mengerjakan modul ya.
Jadi saya ulangi lagi, al hukmu tawi ngukumi bisal bi kelawan dedel. Awil ijabi utawa netepi. Iku isnaduhum aran isnad mungguhe para ulama. Ya. Wa qasdu dil khitabi lan utawi tujuane wong mukhatab iku ifadatus sami'i aweh faidah maring wong kang ngrungokake. Ifadatus sami'i aweh faidah maring wong kang ngrungokake. Nafsal hukmi ing maknan ing anane hukum. Nafsal hukmi ing anane hukum. Au utawa kauna mukhbirin anane wong kang aweh khobar bihi kelawan khobar iku da ilmin duweni weruh. Iku da ilmin duweni weruh. Iku da ilmin duweni weruh. Fa awalun mongko utawi kang kawitan. Fa awalun mongko utawi kang kawitan. Iku faidatun aran faidah al khobar. Aran faidatul khobar. Wasani lan utawi kang kapindo. Iku lazimuha aran lazimul faidah. Iku lazimuha aran lazimul faidah. Inda zawil adhani mungguhe para ulama kang duweni akal. Mungguhe para ulama kang duweni akal. Jadi bab ini kita akan bicara tentang isnad ya, isnad khobari. Nanti akan saya jelaskan, namun waktu saya terbatas untuk itu hari ini saya mohon kalian untuk lalaran mencari lagu untuk bab ini ya, ahwalul isnad khobari ini. Ini saya sudah rekam, nanti akan saya upload di YouTube untuk bisa kalian ulang kembali maknanya tadi. Karena saya ada kegiatan yang harus saya lakukan, untuk itu saya cukupkan dulu keterangan apa yang setelah sampaikan. Nanti akan saya berikan link di antara link yang sudah saya sampaikan tadi ya, dari YouTube kepada kalian. Coba. Ini link YouTube-nya untuk keterangan yang awal, tapi untuk yang kedua, untuk mananinya nanti baru saya upload setelah ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf sekali, saya harus ada kegiatan yang harus saya lakukan. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.